sonorasurabaya.com. Komunitas Otomania Surabaya ini kan kita bicara otomania berarti maniak motor. Maniak motor. Nah, jadi ya sudah, ada yang hobi touring, ada yang hobi modifikasi. Jadi akhirnya kita gabung satu dengan jumlah waktu itu masih kurang lebih 100 klub ya. Akhirnya saya coba buat komunitas untuk mengumpulkan teman-teman yang hobinya sama. Jadi hobi dalam menggambar coret-coret gitu menjadi sebuah gambar. Itu namanya scribble, teknik coret-coret. Perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan hanya di Sonora Surabaya. Baik, selamat sore sahabat Sonora. Seperti biasa ya, setiap hari Jumat jam 3 sore selalu ada yang namanya Community Corner. Dan Anda kembali bergabung bersama kami selama 1 jam ke depan sampai jam 4 sore di sini di Community Corner bersama saya Seli Diandra. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan organisasi Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI ya, HIMSI Malang. Dan hari ini tema yang akan kita angkat yaitu mengenai bullying pada anak dan remaja. Wow, dari judulnya saja sudah sudah sangat miris sekali ya. Seperti kita tahu sahabat Sonora, bullying atau perundungan pada anak ini dan juga remaja ya bisa terjadi di mana saja, pada siapa saja, termasuk juga pada anak maupun juga saudara kita, ya kan? Maka dari itu, orang tua ini perlu mengetahui tanda-tanda bullying pada anak dan hal yang perlu dilakukan itu kalau misalnya sampai terjadi, apa yang harus kita lakukan begitu. Apa yang menjadi penyebab terjadi bullying pada anak dan remaja, dan apa saja jenisnya dan bagaimana cara mengatasi bullying pada anak dan remaja ini. Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol tentang tema kita hari ini, bullying pada anak dan remaja, bersama narasumber kompeten kami yang sudah tersambung melalui aplikasi Skype di Community Corner sore hari ini. Oke, saya perkenalkan dulu ya narasumber kami. Selamat sore, kita sapa dulu nih Ibu Titis Tata. Halo, apa kabar Bu Titis? Selamat sore. Selamat sore Mbak Seli, salam potensi talenta, semangat optimis. Yes, oke. Wah, kita ini ya Bu ya, seragam nih kayaknya, dress code warnanya orange. Oke, Bu Titis Tata MMCT NNLP LPSTF ini adalah seorang founder talenta virtual, training center dan juga psychoanalysis. Nah, narasumber yang satu lagi, kami ada 2 narasumber ya. Saya undang juga saat ini ada Ibu Retno Firdianti. Selamat sore Ibu Retno. Bisa dibuka mic-nya Ibu? Iya. Sudah terdengar ya? Sudah, oke. Selamat sore Ibu. Sore. Salam sehat. Ya, selamat sore, sehat, semangat. Oke, baik. Ya, Ibu Retno Firdianti, maksud kami SPC dan juga MPC, psikolog, anggota bidang kaderisasi HIMSI Malang dan dosen FAPSI UMM. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita ngobrol jauh nih tentang bullying ya apalagi tema kita benar-benar sangat miris sekali kalau misalnya ada seseorang ataupun yang dekat dengan kita yang mengalami hal tersebut atau kejadian itu. Nah, tapi saya mau tanya dulu sama Bu Titis nih. Bu Titis, kenapa Bu Titis hari ini mengajak Ibu Retno untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di Community Corner? Silakan Ibu. Iya, terima kasih Mbak Seli. Sebelumnya saya mau sapa sahabat saya, Bu Retno. Halo Ibu. Apa kabar ini? Sore, alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya Bu Retno. Semoga nanti kita bisa mendengarkan bersama tips gitu ya, dan juga pengalaman panjenengan tentang bagaimana penanganin bullying gitu. Nah, buat Sonora, sore hari ini sangat spesial. Kenapa tema bullying dan Bu Retno kita ajak bersama untuk kita inspirasi? Yang pertama adalah saat ini udah akhir tahun ya.
akan mulai tahun yang baru 2023 di mana kita bilang new life gitu ya, new hope, new image dan lain-lain. Tapi sebenarnya realitanya dari yang kita dapatkan di lapangan tidak 100% semuanya bisa mendapatkan hidup yang baru. Kenapa? Itu banyak sekali saya dapati sahabat-sahabat atau siswa-siswa kami di talenta virtual itu meminta penanganan, tidak hanya talentanya ingin di-upgrade, tapi pengen disembuhkan rasa mindernya karena pernah dibully. Nah, berarti kan sebenarnya dia nggak bisa istilahnya membuka lembaran baru karena dia agak sedikit terluka terhadap sesuatu yang pernah dia dengar yang kadang nggak benar sama sekali gitu ya. Nanti dalam Bu Retno akan cerita apa saja itu, kemudian bagaimana mengatasinya. Tapi yang kita perlu ambil, sahabat Sonora, kenapa kita mesti stay selama 1 jam ke depan, ini sesuatu yang pasti kita pernah hadapi. Kita nggak usah ngomongin anak kita atau keluarga kita atau teman kita. Kita sendiri pasti ada satu kali pernah dengar hal nggak enak dilakukan orang ke kita. Cuma waktu itu mungkin kita berpendapat atau bersikap menolak itu, enggak gitu ya. Misalnya Mbak Sally gitu, dulu sekolah, oh Sally kamu kok cantik banget gitu ya. Nah kalau bullyingnya sesuatu yang pujian itu Mbak Sally oke aja gitu ya. Ataupun misalnya bullying yang nggak enak sekalipun, Mbak Sally karena punya prinsip dan punya kepribadian yang bagus, no problem gitu. Tapi hal sesimpel itu, misalnya Cinta Laura sekalipun ya, dia mungkin bagi kita keunggulan verbalnya yang multilingual itu pun membuat sakit hati. Nah, dari yang kita hadirkan hari ini, Bu Retno, itu kita bisa lebih aware gitu ya. Bahkan data yang saya pelajari tentang bullying ini, itu sampai 40 tahun lukanya itu nggak hilang, gitu ya. Bayangin aja ya, sesuatu yang kita dengar mungkin nggak penting bagi yang ngomong, tapi yang kita rasakan kalau itu benar-benar masuk, itu 40 tahun itu masih membuat kita bertumbuh dengan sesuatu yang kita percaya itu benar, padahal enggak. Nah, ini mesti kita say no lah. Nanti 2023 kita mulai hidup baru dengan benar-benar apa yang ada di diri kita. Misalnya pun kita punya kelemahan, kalau alat virtual, kelemahan itu adalah potensi. Gitu. Bikin kita unik, yang bikin kita seru, berbeda, itu justru kelemahan kita. Kita perbaiki kelemahannya, kita jadikan itu keunggulan. Seperti itu Mbak Sally. Ya, oke. Baik, terima kasih sekali untuk insight-nya ini Bu Titis. Tapi kayaknya hari ini Bu Titis kayaknya sibuk sekali ya. Ada acara yang harus yang dilalui ya Bu ya. Jadi Bu Titis mungkin bisa ini Bu, menyampaikan juga nih apa yang terbaru nih dari talenta virtual kepada sahabat Sonora yang bisa diambil atau yang bisa dipetik nih dari talenta virtual. Oke, terima kasih Mbak Sally. Sebelum nanti ngobrol lebih panjang, saya juga akan menyimak gitu ya. Saya ingin belajar juga ke Bu Retno tentang topik bullying ini. Nah, dari talenta virtual berkenaan dengan tema bullying ini, kami pada tahun 2023 menyongsong karena sudah tinggal 1-2 minggu ini, kami memiliki program-program pengembangan bakat sahabat Sonora untuk mengantisipasi rasa minder karena pernah dibully gitu. Kalau kita memiliki sahabat teman yang murem aja, nggak punya tujuan, nggak tahu berkarirnya mesti kayak apa, jangan-jangan pernah dibully. Udah, kita akan lakukan serangkaian tes potensi bakat untuk kita optimasi bakatnya dan membuat beliau bersemangat untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan hidupnya. Yang terbaru dari talenta adalah di tahun 2023 kami bekerja sama dengan beberapa pihak untuk melakukan bimbing melalui online gitu ya. Maaf Bu Titi, suaranya tidak terdengar Ibu. Mungkin sinyalnya barangkali. Nah, sekarang terdengar. Oke.
sahabat Sonora dimanapun berada, silakan menghubungi kami di 08 123 6188 799 atau add aja Instagram kami di @tata motivator atau @tatasari gitu. Kami siap untuk memberikan konsultasi free gitu ya untuk awal asesmen ini agar kita bersama-sama terbebas dari Indonesia yang ada bullying-bullyingnya. Udah kita 2023 positif mindset gitu ya, betul ya. Betul, setuju saya, setuju. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Titis. Silakan mungkin Bu Titis kalau misalnya mau melaksanakan tugas, silakan. Saya mau ngobrol-ngobrol nanti sama Bu Retno ya, Bu Titis ya. Tapi mungkin Bu Titis tetap bisa stay juga di sini untuk mendengarkan percakapan kami. Oke, nanti. Baik. Ya. Oke, ya. Baik. Sekarang saya mau bergeser ke Bu Retno nih. Selamat sore Bu Retno. Selamat sore. Baik, Bu Retno. Nah, ini kita menyangkut dengan tema tadi bullying ya. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas mengenai bullying pada anak dan juga remaja, ini mungkin sebagai edukasi yang bisa dijelaskan terlebih dulu nih kepada sahabat Sonora ya, Bu Retno ya. HIMSI ini organisasi apa, Ibu? Dan siapa yang menjadi anggotanya dan di mana saja keberadaannya? Oke, baik. Mbak siapa? Mohon maaf saya Sally. terlewat. Mbak Sally, Yes. ya, baru kita kenalan. Kan kalau dosen itu mahasiswa banyak, jadi nggak hafal. Nggak tapi hafal, iya. Hafal muka tapi ya Mbak ya. Sally. Ya, HIMSI itu kepanjangannya Himpunan Psikologi Indonesia. Jadi kalau HIMSI pusat itu ada, Mbak, ketuanya baru kemarin dilantik. Pak, aduh kok saya lupa ya. Depannya L. Aduh, di Medan waktu itu kongres. Baru ini. 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu, oke. Kita latisi kalau nggak salah. Itu baru saja ganti ketua gitu ya. Kemudian, nah HIMSI ini adalah ya sama seperti Ikatan Dokter Indonesia gitu ya. Hanya kalau kami kumpulan psikologi, tidak hanya psikolog, tapi juga peneliti psikologi, ada trainer, ada motivator seperti Bu Titis tadi ya. Dan ada juga lulusan S1 psikologi gitu. Psikologi, orang-orang psikologi berkumpul dalam himpunan ini gitu. Oke. HIMSI Malang ini sendiri ini kita berada di wilayah Malang. Jadi kita untuk kepengurusan daerah di Malang itu yang diketuai oleh Pak Muhammad Salis Yuniardi. Beliau juga selain ketua HIMSI 2 periode baru juga dilantik kembali gitu ya. Ini periode kedua beliau. Selain itu beliau juga dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Tapi isinya, kepengurusannya kita Semalang Raya itu menjangkau semuanya. Ada dari Brawijaya, ada dari Widya Tama ya. Semua universitas maupun yang tidak di universitas pun aktif dalam biro-biro psikologi atau aktif sebagai relawan pun, bahkan ada budayawan ya Ki Demang itu orang psikologi tapi beliau budayawan juga gitu ya, itu aktif tergabung dalam kepengurusan. Oke, baik. Jadi ini seperti organisasi IDI tadi ya, se-Indonesia begitu ya. Nanti tinggal per kotanya saja. Nah, kali ini kita sama yang Malang begitu ya, Bu Retno ya. Ya, baik. Nah, visi misi dari HIMSI ini sendiri apa, Ibu Retno? Ya, visi misi utamanya tentunya untuk kesehatan mental, kesejahteraan masyarakat secara luas ya. Tapi utamanya adalah kesehatan mental, di mana kesehatan fisik kan sudah banyak ya di rumah sakit. Tapi kalau kesadaran kesehatan mental itu sendiri kan mungkin masih ada seorang yang sekarang terutama di daerah ya, yang berpikir bahwa nggak tahu itu kesehatan mental itu apa. Iya betul. Belum edukasinya itu belum menyeluruh gitu ya, walaupun
sebetulnya sudah ada perkembangan, tapi tetap kita untuk misi utamanya di kesehatan mental itu. Tapi untuk program-programnya kita banyak sekali, Mbak. Kayak seperti dalam kebencanaan alam, seperti yang banjir bandang kemarin. Kemudian ada juga yang di Pasuruan, ada beberapa gempa di Blitar kalau nggak salah dulu. Kemudian yang terakhir kemarin juga peristiwa Kanjuruan di stadion. Itu kami selalu terlibat aktif. Tim ahli yang menangani kasus-kasus kesehatan mental. Ya kita sendiri ya korban-korbannya itu banyak juga yang mengalami trauma. Gitu. Dan penanganannya tidak sebentar. Gitu. Betul. Yang gitu. Ada juga yang relawan-relawan ikut jadi relawan tapi non psikolog ya, relawan yang non psikologi yang juga akhirnya menjadi pasien kita gitu. Itu juga. Nah itu dari segi mungkin ranah sosial ya. Selain itu kita juga ada pengabdian. Kan sesuai kebutuhan, ada kebutuhan apa kita datangi. Pengabdian seperti ini contohnya. Jadi kita setiap anggota tidak harus mengurus aja, setiap anggota itu aktif untuk terlibat mengabdi dimanapun kita bisa mengabdi gitu ya. Misalnya jadi narasumber di berbagai kesempatan gitu ya, sesuai dengan keahliannya masing-masing begitu. Dan selain utamanya adalah kita profesi ya. Tidak hanya psikolog, tapi juga ada yang trainer, ada yang motivator, iya. Sesuai dengan latar belakang pendidikannya masing-masing. Oke, jadi tidak melulu hanya psikolog saja yang tergabung dalam HIMSI ini ya, Bu Retno ya. Ya tadi ada motivator seperti Bu Titis, kemudian juga ada entrepreneur, dan tadi malah ada juga relawan yang benar-benar nggak tahu tentang psikolog tapi ingin terjun atau ingin ikutan begitu ya dalam program kerja dari HIMSI ini sendiri. Nah, ngomongin tentang program kerja nih, mungkin bisa tadi kan ada beberapa yang sudah dijabarkan ya. Tapi kalau yang secara ini, Ibu, secara ibaratnya per bulan, apakah ada suatu program kerja khusus begitu ke masyarakat? Ya, pengabdian itu selalu ada ya. Itu selalu ada di berbagai kesempatan. Jadi kita bekerja sama juga dengan badan pemerintah, misalnya dengan LP3A, DP3A itu ya untuk perempuan dan anak gitu ya. Kemudian juga bekerja sama dengan Kapolsek kepolisian gitu. Penanganan kasus-kasus macam-macam Mbak ya. Ada narkoba, ada kekerasan anak juga jatuhnya gitu. Kita punya psikolog forensik juga gitu. Itu yang program keprofesian yang terus berjalan gitu. Tapi kalau program biasanya kita mengadakan webinar, kemudian seminar gitu ya. Biasanya disesuaikan dengan hari-hari besar. Misalnya kalau dalam waktu dekat ini harusnya Hari Ibu ya, Desember besok. Nah, tapi kayaknya karena baru membentuk kepengurusan baru ya, Mbak. Baru hari Minggu besok mau raker perdana. Oh, raker pertama ini, raker pertama. Untuk kepengurusannya baru ya. Oke, baik. Ya memang agak ribet ya kalau misalnya. Iya, kayaknya untuk tanggal Hari 22, Ibu besok belum. Nah, tapi biasanya kita setiap ada hari besar gitu ya, Hari Ibu, ada Hari Kesehatan Mental, itu biasanya ada sesuatu gitu. Kayak yang terakhir kemarin kita serentak mengadakan live Instagram di akun masing, nge-tag ke HIMSI Malang.
Jadi secara setiap anggota HIMSI Malang kita sering melakukan psikoedukasi tentang kesehatan mental. Wah seru nih ya. Baik. Untuk anggotanya sendiri ini Bu Retno, apakah hanya dari Malang saja atau mungkin bisa dari luar Malang juga bisa bergabung begitu? Iya, kebetulan karena ini HIMSI Malang ya Mbak. Bentuknya memang per daerah. Gitu ya. Jadi di Surabaya juga ada begitu ya? Ada. HIMSI Surabaya itu kalau HIMSI Surabaya kayaknya masuknya HIMSI Jawa Timur ya, Jawa Mbak? Timur, jadi biasanya itu memang provinsi. Ya. Nah, kita itu spesial sendiri memang. Terlalu rajin. Ya, memang per provinsi, tapi kita spesial ya. Malang ini psikolog, nggak hanya psikolog, orang-orang psikologinya itu alhamdulillah serawung gitu ya, seneng bikin sesuatu gitu. Terbentuklah kepengurusan HIMSI Kota Malang. Gitu. Tapi kalau yang lain itu Jawa Timur, DIY, Yogyakarta, Jawa Tengah gitu ya. Kalau kota itu jarang. Berarti baru Malang ini ya yang per kota ya. Sepertinya ya. Bahkan biasanya kalau psikolog itu mau perpanjang, kita kan punya istilahnya STNK ya. Biasanya kita harus ke provinsi. Nah, kita punya kepengurusan sendiri di Malang, itu diizinkan HIMSI pusat untuk mengadakan sendiri. Begitu. Sampai sebetulnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi punya privilege sendiri nih ya dengan diadakannya HIMSI Malang ini ya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke provinsi untuk mengurus sertifikat tersebut begitu. Ya, tidak lain tidak bukan lagi-lagi karena kita melihat kebutuhan di lapangan ya, Mbak. Yes. Baik. Nah, kalau tadi kan program kerja secara virtual, yang on the spot Ibu Retno, yang misalnya langsung terjun ke masyarakat begitu, apakah juga sering melakukan hal-hal misalnya ke jalan, ke anak-anak terlantar ataupun anak-anak jalanan begitu? Ya, seperti misalnya di Hari Kesehatan Mental kemarin gitu ya, itu adakan biasanya bagi bunga mawar gitu ya. Terus kita promosikan kesehatan mental, bahwa kita harus menyayangi diri kita sendiri gitu ya. Harus merawat diri kita sendiri. Jadi pesan-pesan itu kita sampaikan gitu. Kemudian bakti sosial, biasanya kalau bakti sosial itu kita mengadakannya by kebutuhan ya. Seperti ya lebih sering karena kebencanaan yang ada gitu. Atau di daerah-daerah yang butuh bantuan gitu ya, kita ada penggalangan dana gitu ya, kemudian disalurkan. Ya, seperti itu. Baik, ya. Bu Retno, kita break dulu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Dan untuk Anda juga, sahabat Sonora, kalau mau bergabung bersama kami silakan, karena acara kami ini juga kami siarkan secara live ya, melalui YouTube, ada di Sonora Surabaya, atau juga bisa klik di Facebook 98.0 Sonora Surabaya. Yang mau bertanya melalui WhatsApp juga bisa, Anda gunakan di 0811 304 9800. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM, yes, traffic and music. Hai, back again with me di sini dan udah satu malam aja. Di udah program favorit kamu di mana lagi kalau buka di Asia Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman Anda.
kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Baik sahabat Sonora, Anda masih bergabung bersama kami dalam Community Corner dan kita masih terhubung dengan komunitas atau organisasi Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI Malang. Dan topik ataupun tema yang kita angkat sore hari ini yaitu mengenai bullying pada anak dan remaja. Masih ada Ibu Retno Firdianti, SPSI dan juga MPSI, psikolog, anggota bidang kaderisasi HIMSI Malang dan dosen FAPSI UMM. Juga Ibu Titis Tata, CTNNLP, LPSTF, founder Talenta Virtual, Training Center, dan Psychoanalysis. Baik Bu Retno, tadi kita sudah ngobrol banyak mengenai HIMSI ya. Nah sekarang nih kita ngobrol mengenai topik yang kita bahas sore hari ini, mengenai bullying pada anak dan remaja yang kadang-kadang bikin miris ya. Apalagi kalau misalnya beredar di media sosial begitu. Aduh, anak-anak sekarang hanya bisa mengelus dada begitu. Ya, iya, betul. Baik. Nah, mengenai bullying pada anak dan juga remaja, secara definitif yang dimaksud dengan bullying perilakunya itu yang bagaimana sih, Ibu? Yang seperti apa sih? Ya, tepat sekali start point-nya. Mungkin lebih awal-awal kita perlu dulu memahami sebetulnya bullying itu apa sih, gitu. Yang menjadi berdasarkan teori ya, saya bicara teori sekarang ya, yang menjadi persyaratan sebuah perilaku bullying itu yang pertama ada perilaku kekerasan, itu fisik, verbal, psikis, atau cyberbullying, atau artinya kekerasan itu berlangsung secara virtual gitu ya, entah di media sosial dan sebagainya. Itu syarat pertama, ada perilaku kekerasan. Yang kedua yaitu ada ketidakseimbangan power. Jadi ada pelaku, ada korban. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Nah, itu syarat dari perilaku bullying. Jadi kalau misalnya saya diejek, tapi nggak merasa tersakiti karena ejekan tersebut gitu ya, berarti itu bukan bullying, Bu. Katakan bullying karena saya merasa tidak lebih rendah daripada dia. Saya tidak direndahkan dengan ejekan dia misalnya gitu kan. Mungkin aja orang malah menganggap kasihannya dia menyerangnya dengan mengejek dan tak gitu misalnya. Nah itu kan internalisasi yang ada dalam diri seseorang yang akhirnya gagal tuh syarat kedua. Belum bullying. Jadi kalau misalnya seseorang ada yang lebih kuat dan yang satunya itu kena mental, kalau anak-anak zaman sekarang ya, baru syarat kedua terpenuhi. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Nah, syarat yang ketiga yaitu berlangsung berkali-kali. Kalau cuma sekali aja terus udah bisa diselesaikan gitu ya. Jadi kalau sekali doang terus tidak berdampak apa-apa yang signifikan gitu ya, berarti ya itu juga bukan bullying gitu. Tapi kalau berkali-kali misalnya, kamu gendut Mo gitu misalnya ya, ada orang bilang kamu gendut Mo, terus saya jadi kepikiran, overthinking, terus ketemu orang lagi, iya kamu gemukan ya gitu. Nah, akhirnya saya kena mental karena berkali-kali gitu, dan saya tidak berhasil untuk memaknai, nah iya saya gemukan, orang saya lagi hamil gitu. Nah kalau saya menerimanya, iya ya saya gemuk ya, saya jelek ya, saya apa ya, nah itu akhirnya lama-lama self esteemnya rendah dan akhirnya berdampak bahwa power saya lebih rendah. Akhirnya terjadilah saya menjadi korban. Nah, jadi perilaku bullying terjadi itu karena ada 3 syarat tadi, ada bentuk kekerasan, ada ketidakseimbangan power, dan langsungnya berkali-kali. Karena berkali-kali berarti waktunya lama gitu.
nggak cuma sekali 2 kali aja. Oke, baik. Nah, ini mungkin kalau kita bisa bilang si anak sebagai korban sih memang korban begitu ya, karena dia merasa lemah. Tapi yang menjadi permasalahan saat ini yang membuli atau si yang tadi yang punya power lebih kuat begitu. Kenapa kok dia ingin melakukan seperti itu, Bu Retno? Kenapa kok dia tercetus, tertrigger begitu loh? Aku harus bully nih temanku nih, gitu. Kenapa? Pasti ada masalah juga kan dengan psikisnya juga kan? Betul. Ya, kalau kita bicara itu adalah subjeknya anak. Ya. Biasanya anak itu tidak jauh-jauh dari bagaimana lingkungan sekitarnya. Oke. Jadi anak itu kan ya berbeda dengan orang dewasa ya. Kalau orang kan sudah lifespan-nya sudah lama, pengalamannya sudah banyak. Kalau anak kan pengalamannya terbatas dari lingkungan yang terkecil ya, yaitu keluarga. Biasanya tidak jauh-jauh dari bagaimana keluarganya. Maksud seperti apa? Bagaimana pola asuhnya? Kemudian belum tentu saya mengatakan seperti ini bukan berarti langsung menyalahkan orang tuanya, bukan. Tapi lingkungan sekitar itu bisa saja ada juga yang ceritanya pelaku bullying ini belajar dari kelompok remaja di sekitar tempat tinggalnya. Sementara orang tuanya sibuk bekerja di rumahnya. Nah, jadi belum tentu orang tua gitu ya. Ini kan terkecil yang ada pada anak tersebut. Tapi ada juga berdasarkan penelitian yang mengatakan bahwa anak dengan pola asuh yang terlalu diktator, gitu ya, terlalu keras, kemungkinannya ada 2. Dia menjadi pribadi yang lemah dengan self-esteem yang lemah, atau dia bisa manifestasi mencontoh rasanya orang tua, kemudian dia lampiaskan ke teman-temannya, akhirnya menjadi bullying itu sendiri. Oke, baik. Jadi lingkungan juga sangat berpengaruh sekali ya untuk si pembuli ini, ibaratnya seperti itu. Nah, tapi kan sementara untuk saat ini anak-anak yang kena bully, korban itu kadang-kadang kan mereka diem ya, kebanyakan seperti itu ya, kebanyakan mereka tidak bercerita ke orang tua ataupun ke temennya, semua yang dia alami itu dia pendem sendiri. Nah, ini bagaimana kita sebagai orang tua mengetahui ciri-cirinya, Bu Retno, kalau si anak ini korban bully begitu loh, atau anak kita ini korban bully begitu? Oke. Kalau bicara sekarang tadi pelaku, kita bicara korbannya gitu ya. Kalau kita melihat mau lebih peka tentang korban, kita lihat perubahan yang drastis biasanya akan terlihat ya. Kalau dia sudah menjadi korban, itu biasanya akan terlihat cenderung lebih pendiam, lebih pemurung, lebih tertutup dari biasanya. Kecuali kalau biasanya memang sudah tidak biasa ngobrol gitu ya. Nah, itu semakin sulit kita mengetahui. Nah, itu dia. Makanya jadi orang tua sekarang itu kadang-kadang kita juga harus menyamakan frekuensi. Kadang-kadang kita harus jadi anak-anak juga gitu kan, Mbak. Iya, benar. Nah, itu. Jadi kita lihat perubahan signifikan. Bullyingnya itu fisik kita bisa periksa ya di bentuk tubuhnya. Tapi kalau sulit melihatnya. Jadi kita harus banyak ngobrol gitu ya, harus terbuka. Salah satu senjata supaya anak-anak terlindungi gitu ya, anak-anak punya tameng untuk tidak jadi korban bullying itu kita harus punya komunikasi positif dengan anak. Jadi anak itu harus mau terbuka dengan kita. Tapi kalau orang tua sudah sikapnya, pokoknya kamu harus nurut. Nah, gimana anak mau terbuka kan? Betul. Jadi, kita punya ketegasan gitu ya. Tapi jangan lupa juga untuk memberikan kenyamanan pada anak supaya
interaksi kita, hubungan kita tetap bisa terbuka satu sama lain gitu. Oke. Jadi memang perlu ngobrol begitu ya. Apapun itu diobrolin begitu ya, Bu Retno ya. Pun sesibuk apapun orang tua bekerja zaman sekarang kan ya, sesibuk apapun tolong sempatkan setiap hari itu ada momen untuk ngobrol. Yes. Belum tidur gitu ya. Okay. Atau pada saat malam bersama misalnya seperti itu. Untuk memeriksa kira-kira ada nggak sih ini kemungkinan perubahan-perubahan yang tidak diharapkan. Yeah. Oke, baik. Nah, sementara kalau misalnya nih supaya si anak ini punya sistem kayak defense, supaya dia tidak menjadi yang dibully, itu caranya bagaimana nih Bu Retno? Supaya dia tidak jadi korban begitu. Itu apakah ada tips-tipsnya juga nih supaya nggak dibully sama temannya? Membekali anak kita gimana caranya supaya dia nggak gampang down gitu ya. Sebetulnya kalau kita menumbuhkan anak kita dengan seimbang, dengan pola asuh yang bagus, pola asuh yang sesuai dengan porsinya, itu dengan sendirinya anak kita tahu bagaimana bersikap gitu ya, tahu bagaimana mana yang salah, mana yang benar, kekuatan mentalnya ada gitu. Tapi kalau kita misalnya anak melakukan kesalahan gitu, kemudian bagaimana kita merespon kesalahan anak itu akan menentukan bagaimana mental anak tumbuh. Nah, misalnya ya, anak melakukan kesalahan, kita kecewa, kita sebagai orang tua kita kecewa. Bagaimana kita ekspresikan kekecewaan kita? Kalau misalnya kita terlalu mengekspresikan kekecewaan misalnya ya, aduh kan udah besar kok yo kayak gini banget toyo gini-gini segala macam. Nah itu kan sebagai anak dia akan merasa aku jelek banget ya, aku salah banget ya, aku ya, sehingga sangat kesal dengan saya. Nah akhirnya itu menumbuhkan mental yang self esteemnya rendah, kepercayaan dirinya jadi rendah. Okay. Tapi kalau misalnya kita pakai cara coba kamu barusan ngapain, menurutku pas nggak perilaku, kita ajak ngobrol supaya anak itu punya kesempatan merefleksikan apa yang dia lakukan itu betul apa salah, tanpa kita langsung menjudge gitu ya. Kalau itu salah, jadi ada kesempatan anak itu untuk berefleksi. Oh iya ya, mungkin aku salah ya Bun kalau kayak gini. Kayaknya emang kurang pas ya. Berarti kamu harusnya gimana biar lebih bagus. Nah akhirnya dia punya critical thinking, akhirnya dia punya motivasi untuk memperbaiki diri. Kita salahkan dan kita beri yang benar gini loh. Kan gampangnya gitu ya, kadang-kadang orang tua tuh udah langsung tabrak lari gitu. Ini langsung marah-marah aja lah. Apalagi kalau misalnya pulang kantor, beban kantor ke bawah ke rumah, anak seperti itu di rumah, wah tambah jadi panas. Memang itu kadang nggak bisa dihindari ya Bu. Mungkin walaupun itu tidak bisa, marah kepada anak itu tidak bisa dihindari, bukan berarti kita juga tidak bisa memperbanyak suasana-suasana yang menjadi obat. Kenapa kita marah, tapi keterbukaannya misalnya marahnya 1 kali, keterbukaannya 3 kali. Marahnya 2 kali berarti saya punya PR harus bisa menjalin hubungan sama anak. Seneng-senengnya kalau tadi marahnya 2 kali berarti 5 kali gitu ya. Jadi gitu, jadi jangan biarkan marahnya lebih banyak daripada usaha kita untuk berinteraksi dengan positif dengan anak. Oke, baik. Jadi it's okay marah ya, karena itu manusiawi ya Bu Retno ya. Marah itu juga manusiawi, tapi setelah itu mencoba untuk memperbaiki bersama si anak begitu ya. Minta maaf mungkin bisa jadi, atau mungkin bikin sesuatu.
Betul. Oke, baik. Ya, Bu Retno, nanti kita akan ngobrol lagi untuk sesi yang terakhir. Nggak terasa, Toto sudah hampir jam 4 aja. Perasaan baru tadi ngobrol jam 3, sekarang udah hampir jam 4. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi. Dan tentu saja untuk Anda, sahabat Sonora yang mau bertanya juga masih bisa. Anda bisa gunakan siaran ini bisa lihat siaran ini di YouTube ya, di Sonora Surabaya, atau juga melalui Facebook di 98.0 Sonora Surabaya. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Tumben sarapan sego goreng tau Bu. Gak ngerti tak Pak, sembako harganya naik. Karena itu, Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah Indar Parawansa menginisiasi operasi pasar lumbung pangan di beberapa pasar di Jatim. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat, meningkatkan daya beli, serta mengendalikan inflasi daerah. Di operasi pasar lumbung pangan ini, kita bisa mendapatkan kebutuhan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan lain-lain dengan harga murah. Catat, tiap hari Minggu sampai dengan 25 Desember 2022. Lokasinya di Pasar Soponyono, Pasar Tambak Rejo, Pasar Genteng Kali, Pasar Wonokromo, dan Pasar Pucang Surabaya. Ayo Pak, terno aku belanja saiki. Sarapanku durung mari ki lho Bu. Kesuwen Pak, jangan salah enteng kok. Kok boring banget ya? Mana sepi lagi. Butuh temen dikala bosan? Dengerin aja Sonora Surabaya 98,0 FM. Berbagai program Sonora Surabaya akan meramaikan harimu. Kamu juga bisa dengarkan siaran Sonora Surabaya melalui streaming sonorasurabaya.com. Jangan lupa follow akun Instagram @sonora_surabaya supaya kamu dapatkan update informasi terkini. Sonora Surabaya, rangkai suara, satukan Indonesia. Yang kalau ntar kita nikah, pengennya rumah kita isinya apa ya? Aku pengennya yang lengkap yang ada newsnya, update agenda sama keseruan event, dengerin lagu sama celoteh penyiarnya kayak sonorasurabaya.com itu yang. Hah? Tinggal klik aja sonorasurabaya.com. Semua ada. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Baik sahabat Sonora, Anda masih bergabung bersama kami di Community Corner. Dan kita masih bersama dengan Ibu Retno yang masih ngobrol-ngobrol mengenai bullying pada anak dan remaja ya. Untuk Anda yang mau bergabung, untuk waktu yang tinggal sedikit ini silakan Anda bisa langsung cek melalui YouTube ya di Sonora Surabaya. Baik, selamat sore Bu Retno, kita ngobrol-ngobrol lagi ya mengenai bullying pada anak dan remaja. Nah, ini kan kita tahu apa namanya dampak dari yang dibully ataupun yang membuli ini kan bisa kebawa sampai besar nanti ya Bu ya. Apakah ini bisa diputus mata rantainya Ibu? Maksudnya supaya tidak terjadi lagi, supaya nanti ketika mereka dewasa itu juga mereka bisa hidup normal, ibaratnya seperti itulah. Mereka tidak saling membuli atau mereka tidak jadi korban bully begitu. Nah, ini bagaimana caranya Bu Retno? Jawabannya sangat bisa ya, sangat bisa. Caranya bergantung dari kasusnya ya, kasusnya seperti apa. Karena ada bullying itu yang terjadi di dalam keluarga, toxic family, ya. Memang harus diputusnya dengan ya family therapy jadinya ya, karena melibatkan seluruh anggota keluarga biasanya. Tapi beberapa anak tadi kan temanya saya nggak hanya anak ya, tapi remaja ya. Biasanya remaja itu kan mulai keluar ya arahnya, mulai ketemu ya, mulai mengenalnya luar ya, dan remaja kita lihat menuju
dewasa. Nah, dalam pilihan keluar itu, anak kita menumbuhkan lalu referensi yang baik. Ya. Dia dapatkan pengalaman bullyingnya itu di lingkungan kecil, misalnya lingkungan keluarga, atau bukan keluarga tapi ada di lingkungan dia gitu ya, di sekitar rumah atau segala macam. Nah, artinya kita bisa membekali anak untuk mencari referensi hubungan yang baik. Dan hal itu dengan itu gitu ya. Kemudian saya bilang tadi tergantung case-nya. Kalau case-nya itu sudah sangat mempengaruhi mentalnya, artinya bisa saja menjadikan anak ini memiliki self-esteem yang rendah katakanlah ya. Misalnya ciri-cirinya biasanya tampil percaya diri gitu ya, kurang berani membuka diri gitu. Nah, itu ciri-ciri yang korban bullying yang sudah agak berat. Tapi bisa datang ke ahli gitu ya, mau melakukan konseling gitu ya. Karena memang nggak bisa diselesaikan sendiri kalau memang ada traumatis tertentu. Ada juga yang bisa tumbuh dengan dirinya melalui memilih tumbuh di lingkungan-lingkungan yang baik, yang misalnya ada case korban bullying karena orang tuanya gitu ya, akhirnya dia setelah ngekos gitu ya, dia jadi mahasiswa remaja menuju dewasa, kan dia di lingkungan baru ngekos. Nah, disitulah dia punya kesempatan untuk menyembuhkan pengalaman-pengalaman bullyingnya, menjadi korban bullying. Bagaimana? Ya, tapi ini juga berkat diarahkan ya oleh psikolog. Gitu. Kebetulan dulu klien saya juga gitu. Dengan mencari referensi teman-teman yang lebih produktif gitu ya, teman-teman yang lebih apresiatif gitu ya. Terus dia juga men-challenge diri dia sendiri untuk lebih berani. Misalnya dia yang sebelumnya ketika menjadi korban, dia itu selalu dinilai oleh ibunya gitu ya. Dinilai oleh ibunya anak yang gak bisa ngapa-ngapain, menyusahkan selalu gitu ya, terus payah dan sebagainya gitu, yang akhirnya itu berdampak pada kepercayaan diri dia. Kemudian saya minta untuk coba kamu validasi, sudah ada nggak kesempatan kamu untuk menunjukkan keberanianmu? Jangan-jangan kamu memang belum mengambil kesempatan itu sehingga kamu belum tahu kamu itu pede atau enggak. Kalau akan cari ketika kamu punya kesempatan. Nah, sekarang kamu kuliah, coba challenge diri kamu sendiri. Coba ikut organisasi. Dalam organisasi itu kamu punya kesempatan bisa apa? Terus coba buktikan apa yang ibumu bilang benar enggak? Ya, gitu. Jadi dengan begitu mentalnya akan tumbuh lebih baik. Gitu. Jadi sebetulnya sangat bisa untuk putus dari mata rantai. Tapi kalau si anak ini selalu berada dalam keluarga yang toksik, itu memang salah satu resiko yang menghambat. Gitu. Nah untuk ininya Bu Retno, kadang-kadang kan seperti yang kemarin tempo hari sempat viral nih ya, kasus bullying ini, si pembulinya ini kan si korban disuruh sama orang tuanya untuk ibaratnya melawan begitu, ya kan? Nah, ketika melawan kan terjadi bentrok otomatis ya. Nah, ternyata di balik itu orang tua juga ikut-ikutan bentrok. Nah, ini kalau menurut Bu Retno bagaimana? Apakah memang si korban ini harus melawan si pembuli tersebut atau dia defend aja, berusaha untuk bertahan aja deh begitu? Oke, ya. Sebetulnya harus kita lihat kalau untuk melawan itu kita lihat
pelakunya itu lebih banyak atau satu gitu kan ya. Ya, nah itu juga mempengaruhi kan, Mbak. Ya, kalau dalam kasus tersebut kan itu bullying kelompok yang dilakukan kan pelakunya segerombolan, sementara hanya sendiri ya. Nah, itu kalau mau kita lawan pun kalau kita badannya tidak lebih besar katakanlah ya. Dan apalagi dia kan lebih kecil ya memang dari pelakunya ya. Ya jelas kemungkinan untuk kalahnya besar gitu loh. Jadi harus kita lakukan ya, lihat situasinya. Kalau memang itu kan kalau di Jogja namanya kelitih, Mbak. Jadi bentuk-bentuk perundungan tawuran ya, tawuran kalau dalam bahasa umumnya mungkin tawuran. Tapi kalau tawuran itu kan sama-sama agresif, sama-sama menyerang ya. Sebetulnya itu bukan termasuk bullying, gitu. Tapi akhirnya siswa yang kalah ini ya tetap jadi korban karena memang kalah agresif, kalah kekuatan, itu aja sih. Nah, untuk peran orang tua sendiri, Bu Retno nih. Nah, ini kadang-kadang kan ada orang tua yang tidak terima begitu ya, tidak terima kalau anaknya dibully, lalu atau mungkin si pembulinya ini ternyata kalah gitu ya. Misalnya lawan satu ternyata kalah dan orang tuanya nggak terima. Ini apakah orang tua memang harus ikut-ikutan untuk kasus seperti ini atau mungkin cuma diserahkan pada guru ataupun psikolog saja begitu? Iya, kadang-kadang orang tua juga kurang bijak ya untuk menyikapi ya. Sebetulnya ini kan bukan masalah menang atau kalahnya gitu. Tapi yang penting untuk diedukasi itu adalah bahwa kekerasan itu tidak bagus. Ya, bukan masalah menang atau kalahnya gitu ya. Jadi poinnya itu perilaku apa yang kurang bagus dan itu sebaiknya tidak dilakukan. Nah, tapi ada orang tua yang merasa bahwa anakku harus menang gitu ya. Atau anakku luka-luka ini loh gara-gara itu. Nah, kalau udah luka-luka berarti kan itu kekerasan, perilaku kekerasan yang memang harus diberitahu bahwa perilaku kekerasan ini tidak sepatutnya terjadi gitu. Nah, harusnya bisa mediasi dengan cara yang lebih baik, tapi memang wajar ya kalau anaknya sampai terluka, terus orang tuanya kecewa, marah ya itu sangat wajar. Cuman, cuman kembali lagi kalau yang seperti kasus tadi orang tuanya membela, ya itu sah-sah saja. Tapi ada juga kan yang pokoknya kamu harus menang gitu ya. Dalam berduel tuh pokoknya kamu harus menang, kamu harus ini. Nah itu malah bisa menanamkan anak menjadi pelaku bullying juga akhirnya. Itu dia. Iya. Itu dia. Balik lagi ke keluarga lagi ya, Bu Retno ya. Iya betul. Jadi poinnya sebetulnya kalau kita sebagai orang tua yang melihat anak kita baik itu menjadi pelaku, nggak hanya sebagai korban ya, kita juga harus pada kalau jangan-jangan anak kita tuh pelaku, gitu. Jadi kita waspadai jangan sebagai korban aja gitu ya, tapi kita juga mawas diri, jangan-jangan anakku ini pelaku bullying gitu ya. Nah itu juga punya PR yang sama dengan orang tua yang anaknya menjadi korban gitu loh. Jadi kita, orang tua yang anaknya pelaku bullying juga bertanggung jawab untuk memberitahu bahwa kekerasan itu tidak bagus gitu ya. Membuat lain lebih rendah daripada kamu itu tidak baik. Betul. Dan baiknya kenapa? Tidak baik untuk pertumbuhan mentalmu sendiri, tidak baik untuk menjadi orang dewasa nantinya. Poinnya yang harus diberitahu kan seperti itu, bukan masalah atau kalah. Gitu. Baik.
Tidak terasa Toto sudah jam 4 sore saja nih Bu Retno. Aduh, pengennya ngobrol banyak ya mengenai tema ini. Oke, sebagai closing statement nih dari Bu Retno tentang tema kita bullying pada anak dan remaja, ini khususnya untuk sahabat Sonora yang sedang bergabung juga sore hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Sally atas kesempatannya dengan sahabat Sonora Surabaya. Senang sekali saya bergabung di sini sore hari ini. Kalau sahabat Sonora adalah seorang orang tua dengan anaknya masih usia anak maupun remaja, tolong sama-sama kita peduli ya, walaupun kita punya kesibukan masing-masing, kita punya karir, punya bekerja, bukan berarti itu hal yang menghambat kita untuk mengenal lebih dalam anak-anak kita sendiri, karena itu bagian dari amanah ya buat kita semua. Tidak hanya sekedar materi, tapi juga moral, perkembangan mental, itu semua tanggung jawab, tidak lepas dari tanggung jawab kita. Sampai anak itu kita antarkan ke masa dewasa gitu ya, baru kita tanggung jawabnya sudah selesai gitu. Okay. Nah, jadi untuk masalah bullying ini bukan hanya tanggung jawab sekolah, bukan hanya tanggung jawab ahli, psikolog ataupun dokter, tapi justru utamanya adalah dimulai dari kita sendiri sebagai orang tua yang memberikan lingkungan terbaik bagi anak kita semua. Jadi sama-sama kita peduli, mulai dari anak sendiri, sekitar anak kita, sampai lingkungan terluas lainnya. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Retno untuk ngobrol-ngobrolnya sore hari ini. Sukses untuk HIMSI ya. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Sonora, itulah tadi perbincangan kita ya bersama dengan Ibu Retno, dan akhirnya saya Sely Diandra pamit. Selamat sore dan sampai jumpa. Sonora Pagi masih bersama saya Rara Kalesaran sampai dengan jam 10 nanti. Saya mau sapa dulu deh sahabat Sonora